Dalam video tersebut, pembuat tutorial menjelaskan secara rinci dan jelas langkah-langkah untuk membuat gantungan kunci. Mulai dari mempersiapkan alatnya, yaitu molding atau alat press, dan bahannya seperti mika plastik, desain gambar gantungan kunci, piringan lingkaran besi atau seng, dan gantungan kuncinya. Setiap langkah dijelaskan dengan jelas dan disertai dengan demonstrasi visual yang memudahkan audiens untuk mengikuti tutorial tersebut. Tidak ada konten atau materi yang menyimpang dari judul video. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa isi video tutorial membuat gantungan kunci sesuai dengan judulnya. Setelah menonton video tersebut, dapat disimpulkan bahwa video ini tidak secara khusus mengeksplorasi berbagai aspek dan teknik. Dalam membuat karya seni digital, video ini lebih fokus pada tutorial praktis untuk membuat gantungan kunci secara manual menggunakan bahan-bahan sederhana. Jadi video dapat disimpulkan bahwa video ini lebih merupakan tutorial praktis untuk membuat gantungan kunci secara manual dan tidak secara khusus mengeksplorasi berbagai aspek dan teknik dalam membuat karya seni digital. Video ini dapat lebih fokus pada proses pembuatan gantungan kunci itu sendiri. Dapat dievaluasi bahwa video ini tidak membawa sesuatu yang baru atau unik dalam pendekatan pembuatan karya seni digital. Dalam membuat karya seni digital, seperti gantungan kunci, penting untuk mencari keunikan atau elemen baru yang dapat membedakannya dari karya seni lainnya. Nah, hal ini dapat dicapai melalui penggunaan teknik atau gaya yang inovatif, pilihan warna yang unik, atau konsep desain yang kreatif dan orisinal. Memperhatikan tren terkini dalam seni digital, dapat mencoba untuk memberikan sentuhan pribadi dan twist yang unik dalam karya. Anda juga bisa membantu menciptakan sesuatu yang menarik dan berbeda. Dapat dievaluasi bahwa video ini tidak menyediakan referensi ataupun sumber daya tambahan untuk mendukung informasi yang disampaikan. Dalam video kali ini, pembuat tutorial hanya berfokus pada menyampaikan langkah-langkah yang praktis dalam membuat gantungan kunci. Tidak ada informasi tambahan seperti referensi ke sumber-sumber lain ataupun tutorial lanjutan ataupun saran untuk mengeksplorasi lebih lanjut. Semua informasi yang disampaikan hanya terbatas pada apa yang ditunjukkan dalam video itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa video tutorial membuat gantungan kunci ini tidak menyediakan referensi ataupun sumber daya tambahan untuk mendukung informasi yang disampaikan. Dapat dievaluasi bahwa kualitas visual dan presentasi dalam video ini cukup baik. Dari segi visual, video ini menggunakan kamera yang cukup jelas dan fokus, sehingga audiens dapat dengan mudah melihat setiap langkah dan detail dalam proses pembuatan gantungan kunci. Pencahayaannya juga cukup baik, tetapi agak kurang. Presentasi dalam video ini juga cukup baik, pembuatan tutorial menjelaskan setiap langkah dengan jelas dan runtut, sehingga mudah dipahami oleh pemirsa. Kecepatan penyampaian juga tidak terlalu cepat, memberikan waktu bagi pemirsa untuk mengikuti setiap tahapan. Selain itu, pembuatan tutorial juga menggunakan teknik close up dan potongan-potongan video yang efektif untuk memperlihatkan detail-detail penting dalam proses pembuatan gantungan kunci. Hal ini membantu pemirsa untuk lebih mudah memahami dan mengikuti tutorial tersebut. Secara keseluruhan, kualitas visual dan presentasi dalam video tutorial membuat gantungan kunci ini dapat dibilang cukup baik dan efektif dalam menyampaikan informasi dan instruksi kepada pemirsa.
Dapat dievaluasi bahwa gaya presentasi dan penggunaan visual dalam video ini cukup menarik perhatian. Gaya presentasi dalam video ini tergolong sederhana namun efektif. Pembuat tutorial menjelaskan setiap langkah dengan suara yang jelas dan tempo yang tidak terlalu cepat sehingga mudah diikuti oleh pemirsa. Dari segi penggunaan visual, video ini memanfaatkan teknik-teknik yang menarik perhatian seperti penggunaan close up untuk memperlihatkan detail-detail penting dalam proses pembuatan, potongan-potongan video yang efektif untuk menunjukkan setiap tahapan, pencahayaan yang cukup baik untuk memberikan visibilitas yang memadai. Kombinasi antara gaya presentasi yang jelas dan penggunaan visual yang efektif membuat video ini cukup menarik perhatian pemirsa. Secara keseluruhan, gaya presentasi dan penggunaan visual dalam video ini dapat dianggap cukup menarik perhatian dan efektif dalam menyampaikan informasi kepada pemirsa. Beberapa rekomendasi perbaikan yang dapat dipertimbangkan. 1. Pencahayaan di beberapa bagian video terlihat kurang merata. Mungkin dapat ditambahkan beberapa lampu tambahan atau diatur ulang pencahayaan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. 2. Sudut kamera. Beberapa shot terlihat kurang menarik karena sudut kamera yang kurang optimal. Mencoba menggunakan sudut pandang yang berbeda dapat memberikan perspektif yang lebih baik. 3. Stabilisasi. Terlihat ada sedikit guncangan pada beberapa bagian video. Penggunaan tripod atau stabilizer dapat membantu memperbaiki masalah ini. 4. Audio. Kualitas audio secara umum sudah cukup baik, namun mungkin dapat ditingkatkan lagi dengan menggunakan mikrofon eksternal atau mengatur ulang posisi mikrofon. 5. Konten video sudah cukup baik, namun mungkin dapat ditambahkan beberapa elemen visual atau animasi untuk membuat video lebih interaktif dan menarik. Secara keseluruhan, video ini sudah cukup baik, namun dengan beberapa perbaikan pada aspek teknis dan kreatif, kualitas video dapat ditingkatkan lagi.